Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 7 untuk membuka presentasi pada hari ini, yaitu tentang mengenai perkembangan neraca pembayaran Indonesia 3 tahun terakhir. Next. Adapun anggota kami yang berjumlah 5 orang, yang pertama ada Muhammad Nurul Albab, yang kedua ada Satrio Bagas Ginanjar, yang ketiga ada Fikri Barokat Junaidi, yang keempat ada Siti Melani Jayusman, dan yang kelima ada saya sendiri Muhammad Rafli Ananda Putra. Untuk itu, presentasi pertama akan diawali oleh Siti Melani Jayusman. Pada Siti Melani Jayusman, saya persilakan. Baik, materi yang pertama yaitu sekilas mengenai neraca pembayaran. Penyusunan neraca pembayaran Indonesia didasarkan pada Balance of Payments Manual yang diterbitkan oleh IMF. Nah, apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah catatan sistematis yang mengikhtisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama masa tertentu dalam satu tahun. Slide selanjutnya, pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi internasional berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu barang atau juga jasa dari penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lainnya. Itu termasuk di dalamnya perubahan susunan dan nilai utang piutang serta kekayaan penduduk negara yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk menyusun neraca pembayaran luar negeri atau internasional, perlu dibedakan antara transaksi debit dan juga transaksi kredit, yang dimana antara jumlah debit dengan kredit itu harus selalu seimbang. Berikut ini penjelasan singkat mengenai transaksi debit dan juga transaksi kredit. Yang pertama yaitu ada transaksi debit. Transaksi debit adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lainnya. Contohnya itu yaitu Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus. Lalu yang kedua ada transaksi kredit. Transaksi kredit ini adalah transaksi yang mengakibatkan timbulnya atau juga bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Contohnya itu Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia. Maka transaksinya tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda plus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang kedua ada komponen neraca pembayaran. Next slide. Komponen neraca pembayaran. Berdasarkan neraca pembayaran, kita dapat mengetahui bahwa neraca ini dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar, transaksi ekonomi internasional atau negeri atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada transaksi dagang atau trade account. Yang transaksi income on investment. Yang ketiga ada transaksi unilateral transaction, ada transaksi penanaman modal langsung atau direct investment. Yang kelima ada transaksi uang piutang jangka panjang, long term loan. Yang keenam ada transaksi utang piutang jangka pendek, short term capital. Dan yang ketujuh ada transaksi lalu lintas moneter atau monetary accommodating. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk poin ketiga adapun selanjutnya yaitu mekanisme neraca pembayaran. Next. Nah, terdapat tiga mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama ada penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau mekanisme harga, price effect. Lalu yang kedua ada penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan atau income effect. Dan yang ketiga ada penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter atau real balance effect. Next. Oke, untuk poin yang keempat yaitu pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa neraca pembayaran suatu negara mencatat semua transaksi negara tersebut dengan luar negeri. Adapun dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Next. Oke. Yang pertama adalah perubahan kurs devisa, yaitu jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Lalu yang kedua adalah perubahan harga, yaitu jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Lalu yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Dan yang keempat, perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Adapun sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang terlalu tinggi. Next. Baik, di poin kelima ada mekanisme dasar penyeimbangan kembali neraca pembayaran. Telah diketahui bersama bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh perekonomian dunia adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang defisit akan merisaukan keadaan perekonomian suatu negara. Namun bukan berarti surplus neraca pembayaran yang cukup besar tidak menimbulkan masalah. Keadaan neraca pembayaran yang dapat dianggap ideal bagi perekonomian suatu negara adalah keadaan neraca pembayaran yang equilibriumnya atau seimbang. Lalu faktor-faktor yang menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan tingkat harga di dalam negeri. Yang kedua ada struktur produksi suatu negara. Yang ketiga ada perubahan posisi utang piutang dengan luar negeri. Dan yang keempat ada pergeseran permintaan luar negeri terhadap produk dalam negeri. Yang kelima, ketidakstabilan perekonomian dalam negeri ditandai dengan menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya impor. Dan yang terakhir ada bencana alam. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang keenam itu ada neraca pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2019. Next. Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia sepanjang 2019 ini mencatatkan surplus. Berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Menurut BI, secara tahunan NPI pada 2019 mencatat surplus sebesar 4,7 miliar USD. Jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 7,1 miliar USD. Perkembangan tersebut didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik, serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan, ujar Bank Indonesia. Next slide. Sepanjang kuartal 4 2019, Bank Indonesia mencatatkan NPI dalam kondisi surplus hingga 4,3 miliar USD, membaik dari kuartal sebelumnya yang defisit sekitar 46 juta USD. Dalam catatan Bank Indonesia, surplus transaksi modal dan finansial kuartal 4 2019 tercatat sebesar 12,4 miliar USD, lebih tinggi dari surplus pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 7,4 miliar USD. Dengan perkembangan tersebut,
Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2019 mencapai 129,2 miliar US dollar, meningkat dari 124,3 miliar US dollar pada akhir September 2019. Next. Berikutnya adalah neraca transaksi berjalan defisit. Nah, sementara itu, neraca transaksi berjalan pada kuartal 4 2019 masih mengalami defisit sebesar 8,1 miliar US dollar atau 2,84% dari PDB. Secara tahunan, defisit neraca transaksi berjalan tahun lalu tercatat sebesar 30,4 miliar US dollar atau 2,72% dari PDB. Sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 2,94% dari PDB. Menurut Bank Indonesia, prospek NPI pada tahun ini diperkirakan terus membaik. Bank Indonesia ini akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selain itu juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna meningkatkan ketahanan sektor eksternal, termasuk mendorong peningkatan penanaman modal asing atau PMA. Next. Baik, untuk materi ke-7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, poin yang ke-7 yaitu neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan ketiga tahun 2020. Bank Indonesia merilis angka neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan ketiga pada tahun 2020 yang kembali mencatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus NPI yang berkelanjutan tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalannya maupun transaksi modal dan finansial. Pada triwulan ketiga pada tahun 2020, transaksi berjalan ini mencatat surplus sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari PDB. Sedangkan transaksi modal dan finansialnya mencatat surplus sebesar 1,0 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% terhadap PDB. Surplus NPI tersebut membuat posisi cadangan devisa pada akhir September 2020 meningkat menjadi sebesar 135,2 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, pada poin ke-8 ini adalah neraca pembayaran Indonesia NPI pada triwulan ketiga 2021 mencatat surplus sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan ketiga 2021 mencatat surplus 10,7 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah mengalami defisit 0,4 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan sebelumnya. Kinerja NPI tersebut ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus. Berbalik dari triwulan sebelumnya yang tercatat defisit, serta surplus transaksi modal dan finansial yang makin meningkat. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 mencapai 146,9 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan 137,1 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Juni 2021. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang transaksi berjalan pada triwulan 3 tahun 2021. Transaksi berjalan pada triwulan 3 2021 ini mencatat surplus, terutama ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang yang naik signifikan. Transaksi berjalan pada periode laporan mencatat surplus 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,5% dari PDB. Setelah pada triwulan sebelumnya mengalami defisit
2,0 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,7% dari PDB. Kinerja positif tersebut terutama dikontribusikan oleh surplus neraca barang yang makin meningkat, didukung oleh kenaikan ekspor non-migas, sejalan dengan masih kuatnya permintaan dari negara mitra dagang dan berlanjutnya kenaikan harga komoditas ekspor utama di pasar internasional. Selain itu, defisit neraca jasa tercatat lebih rendah, antara lain disebabkan oleh perbaikan kinerja jasa transportasi yang didukung oleh meningkatnya penerimaan jasa freight sejalan dengan peningkatan aktivitas ekspor. Di sisi lain, defisit neraca pendapatan primer meningkat akibat kenaikan pembayaran imbal hasil investasi langsung yang dipengaruhi oleh perbaikan kinerja korporasi berbasis sumber daya alam. Next. Lalu materi selanjutnya yaitu transaksi modal dan finansial pada triwulan 3 tahun 2021. Next. Untuk transaksi modal dan finansial pada triwulan 3 tahun 2021 ini mencatat surplus yang makin meningkat, terutama bersumber dari investasi langsung. Pada triwulan 3 tahun 2021 ini, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 6,1 miliar dolar Amerika Serikat atau 2,0% dari PDB, lebih tinggi dari capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,6% dari PDB. Surplus tersebut bersumber dari aliran masuk neto, net inflow, investasi langsung yang tetap terjaga sebesar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Investasi lainnya juga mengalami surplus setelah mengalami defisit pada triwulan sebelumnya yang dipengaruhi oleh penurunan pembayaran neto pinjaman luar negeri, peningkatan penempatan simpanan non-residen di dalam negeri, serta tambahan alokasi Special Drawing Right atau SDR. Selain itu, investasi portofolio selama triwulan 3 tahun 2021 ini juga mencatat net inflow, yaitu sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, meskipun menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,0 miliar dolar Amerika Serikat, sejalan dengan ketidakpastiannya pasar keuangan global yang masih berlangsung. Next. Untuk kedepannya, Bank Indonesia ini senantiasa mencermati dinamika perekonomian global dan dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian. Kita melanjutkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.